Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Surya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai aspek keuangan dari produksi tahu. Saya dari kelompok 8 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama yaitu Fajar Surya, yang kedua Khawjun Nadifa, yang ketiga Riza Falevi, yang keempat Dwi Rafasta, yang kelima Ahmad Fatah. Modal investasi yang dibutuhkan untuk mendirikan usaha produksi tahu adalah sebesar 1.183.068.000 rupiah. Digunakan untuk biaya aktiva adalah sebesar 1.081.455.000. Untuk modal kerja selama 1 bulan sebesar 81.613.000 dan sisanya sebesar 20 juta digunakan untuk biaya perizinan perusahaan. Biaya-biaya yang dikeluarkan adalah termasuk biaya tetap, biaya tidak tetap, biaya operasional, dan biaya penyusutan. Untuk biaya tetap atau gaji sebesar 14.600 per bulan. Biaya tidak tetap adalah sebesar 67.013.000 per bulan. Biaya tidak tetap ini digunakan untuk pembelian bahan baku, kemasan, bahan bakar, biaya listrik, telepon, tenaga kerja langsung, transportasi, promosi, serta biaya lain-lain. Sedangkan biaya penyusutan adalah sebesar 8.675 per bulan. Working capital cash pinjaman biaya operasional. Dalam produksi tahu, modal kerja merupakan unsur penting bagi industri kecil untuk menggunakan modal bisa dengan menggunakan modal pribadi atau dengan mengajukan pinjaman kredit di lembaga keuangan seperti koperasi atau bank. Sumber investasi yang pertama pendapatan, utang, pernyataan modal, pendapatan pengusaha tahu, selisih antara total penerimaan dan total pengeluaran atau biaya, pendapatan pengrajin tahu yang menggunakan sistem pembayaran sebelum produksi, produksi tahu yang menggunakan sistem pembayaran setelah produksi tidak membuat potongan harga, namun akan diuntungkan sebab bisa memproduksi tahu terlebih dahulu yang kemudian bisa dijual untuk membayar hutang bahan baku. Yang kedua, modal utang. Pada saat memulai usaha memproduksi tahu, rata-rata meminjam modal dari pemerintah dengan memanfaatkan bantuan yang paling banyak diberikan kepada masyarakat untuk pelaku usaha, yakni kredit usaha rakyat atau KUR. Selain KUR, pemerintah juga memberikan bantuan kepada pelaku bisnis mikro melalui BLT UMKM. Dengan begitu, pengusaha bisa leluasa untuk mengembangkan dan membesarkan usahanya. Yang ketiga, equity, keuangan pemilik saham. Uang dalam jumlah tertentu yang disetorkan atau ditanamkan oleh pemilik atau pemegang saham dengan tujuan untuk menjalankan dan mengembangkan bisnis produksi tahu tersebut. Cash flow pabrik tahu. Periode Desember 22 untuk kas awal 50 juta, penjualan tunai sebesar 32 juta, modal pribadi 76 juta, total kas masuk 108 juta. Untuk kas keluar, biaya tetap. Yang pertama, gaji pemilik sebesar 11 juta, gaji karyawan 7.500.000, biaya pemasaran 240, biaya variabel pembelian kedelai 8 juta, peralatan 23.400.000, biaya listrik 1.200.000 dan biaya transportasi sebesar 1.200.000 untuk total kas keluar sebesar 52.540.000. Surplus atau defisit kas sebesar 55.460.000. Untuk periode Januari 2020, kas awal 55.460. Untuk kas masuk penjualan tunai sebesar 57.500. Modal pribadi tidak ada. Total kas masuk sebesar 112.96.000. Kas keluar, biaya tetap, gaji pemilik tetap 11 juta, gaji karyawan tetap 7.500.000, biaya pemasaran tetap 240,
Untuk biaya variabel, pembelian kedelai ada kenaikan harga sebesar 900, jadi totalnya 8.900.000. Peralatan tetap 23.400.000. Biaya listrik ada kenaikan sebesar 150 untuk biaya listrik periode Januari 1.350.000. Biaya transportasi ada kenaikan 1.250.000 untuk total 53.640. Surplus atau defisit kas pada Januari sebesar 59.320. Untuk periode Februari kas awal 59.320, kas masuk penjualan tunai sebesar 52.500, total kas masuk 111.820. Untuk kas keluar, gaji pemilik tetap 11 juta, gaji karyawan tetap 7.500.000, biaya pemasaran tetap 240. Untuk pembelian kedelai ada penurunan 7.800.000, peralatan tetap 23.400, biaya listrik tetap 1.350.000, biaya transportasi tetap 1.250.000. Untuk total kas keluar 52.540. Surplus sebesar 59.280. Average rate of return atau ARR. Untuk perhitungan ARR pabrik tahu yaitu dengan menggunakan rumus biaya penyusutan dibagi laba bulanan dikali 100%. Untuk biaya penyusutan sebesar 7.800.000 dibagi 55.460 dikali 100%, yaitu sebesar 14,6%. Jadi rata-rata keuntungan yang diperoleh adalah 14,06%. Untuk payback period, perhitungan payback period yaitu dengan investasi ditambah dengan modal kerja 1 tahun, investasi sebesar 76 juta ditambah 52.540 yaitu 128.540. Dan untuk kas bersih 1 tahun 55.460. Di sini 128.540 dikurangi 55.460 yaitu sebesar 73.80. Payback period 73.80 dikali 12 bulan yaitu sebesar payback periodnya ini 73.80 dibagi 55.460 dikali 12 bulan. Untuk hasilnya 15,8 bulan dibulatkan 16 bulan. NPV atau net present value, untuk NPV nya 73.80 ditambah 55.460 dibagi 1 ditambah 0,16 ditambah 55.460 dibagi 1 ditambah 0,16 kuadrat ditambah 55.460 dibagi 1 ditambah 0,16 per 3 yaitu sebesar 73.80 ditambah 4.781 ditambah 4,21 ditambah 3,53. 73.80 ditambah 81.527 atau present value yaitu sebesar 150.607,722. Untuk profitability index atau PP sebesar 81.5
52722 dibagi 7380 yaitu sebesar 1,11. Interval rate of return atau IRR. Untuk IRR-nya 38% ditambah 524 dibagi 548 ditambah 524 dikali 38% dikurangi 36 yaitu 38% ditambah 524 dibagi 1072 dikali 2%, 38% ditambah 0,4 dikali 2%, 38% ditambah 0,01%, 0,38 ditambah 0,01 sama dengan 0,39. Jadi untuk IRR-nya yaitu 39%. Terima kasih. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan atau salah. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.